Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam channel Muhammad Hafiz Al-Fariski. Hari ini kita akan membahas tentang full atau lengkap jadwal belajar dari rumah melalui TPRI tanggal 4 sampai dengan 10 Mei 2020. Jadi ini persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan TPRI. Singkat, ini ada daftar isi, ada pengantar, jadwal program PAUD dan sederajat, SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 sederajat, SD kelas 4 sampai dengan kelas 6 sederajat, kemudian SMP sederajat, SMA atau SMK sederajat, kemudian ada keluarga Indonesia. Ingat ya, materi dan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Ini ada pengantar. Ini ada jadwal program untuk PAUD jam 8 sampai dengan jam 8.30, kelas 1 sampai dengan kelas 3 jam 8.30 sampai dengan jam 9. Itu selanjutnya sama saja seperti minggu-minggu yang kemarin ya. Singkat, kita masuk ke PAUD dan sederajat. Ini ada panduannya, ini panduan untuk orang tua. Bisa ibu-ibu baca panduannya untuk anak-anak kita yang belajar di rumah ya. Nah, kemudian untuk Senin sampai Jumat, ini PAUD diisi oleh jalan sesama. Untuk hari Senin itu ada teka-teki, untuk hari Selasa ada materi tentang meong, cit-cit, kemudian Rabu panca indera, Kamis angka 10, kemudian hari Jumat main musik yuk. Nah, ini untuk PAUD dari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan sederajat, ini ada panduan juga untuk orang tuanya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyaksikan panduan ini. Ya, Bapak dan Ibu bisa baca sendiri di videonya. Kemudian langsung masuk kita ke jadwal dan materi. Untuk SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 untuk hari Senin tanggal 4 Mei yaitu tentang sahabat pelangi, yaitu juara sejati. Materinya adalah juara sejati. Nah, untuk pertanyaan di akhir segmen ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 3 hal baik yang ditunjukkan oleh teman-teman Wayan dalam membantu persiapan lomba. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang usaha Wayan dalam berlatih? Kemudian yang ketiga, teman-teman Wayan tetap menganggap Wayan juara sejati, setujukah kamu? Jelaskan alasanmu. Ini untuk hari Senin. Masih untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, untuk hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 yaitu pelajaran matematika tentang mengukur berat benda. Di sini ada video nanti yang akan ditampilkan. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga. Ini pertanyaan yang pertama, buktikan bahwa berat 2 piring sama bahannya namun berbeda ukurannya akan berbeda beratnya. Kemudian pertanyaan setelah video 6, ukurlah berat 3 alat dapur di rumahmu, lalu urutkan dari yang paling berat. Caranya, siapkan gantungan baju dan kantong plastik dari masing-masing ujungnya. Masukkan satu alat dapur ke salah satu kantong plastik dan benda lain sebagai alat ukur ke kantong plastik lainnya. Lakukan bergantian untuk ketiga alat dapur yang kamu pilih sehingga kamu bisa mengurutkan beratnya. Jadi ini kita melaksanakan kegiatan mengukur berat benda di rumah. Masih ya, SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 pada hari Selasa. Sambung pertanyaan yang ketiga setelah video 7 sampai dengan 14. Berat sebuah mangga sama dengan berat 2 buah apel yang sama besar. Jika berat mangga 30 ons, berapa berat sebuah apel? Nah, ini adalah pertanyaan yang ketiga. Masuk ke hari Rabu. Untuk SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, sahabat pelangi yaitu bermalam di rumah Nisa. Nah, jadi ini ada 3 video. Kemudian di akhir segmen juga ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 2 hal yang kamu ketahui tentang Ambon dari cerita tersebut. Kemudian di akhir segmen 2, yang pertama, alat transportasi apa yang dapat digunakan untuk bisa sampai ke Ambon? Pertanyaan yang kedua, hal-hal baik apa yang dilakukan Wayan dan teman-teman terhadap Marta? Dan di akhir segmen 3, Nisa dan Marta memiliki makanan favorit sesuai daerah masing-masing. Apa makanan favorit keluargamu? Tuliskan bagaimana cara membuatnya. Kemudian mintalah bantuan orang tua di rumah. Lanjut ke hari Kamis. Ini tanggal 7 bulan 5, ini ada libur.
karena hari libur, jadi ini ada dongeng anak yaitu Petualangan Oki dan Nirmala untuk SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Lanjut lagi untuk hari Jumat untuk SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, masih dalam Sahabat Pelangi yaitu Kabar Kabur. Nah, di sini juga ada 3 pertanyaan. Di akhir segmen 1, apa yang dilakukan Wayan, Chandra, dan Nisa ketika menerima informasi yang belum jelas kebenarannya tentang Martha? Kemudian di akhir segmen 2, pernahkah kamu membantu temanmu seperti yang dilakukan Wayan dan Chandra kepada Teteh Dewi? Tuliskan pengalamanmu. Kemudian di akhir segmen 3, bagaimana pendapatmu tentang berita yang belum jelas kebenarannya? Nah, jadi ini untuk SD kelas 1 sampai dan kelas 3 kita cukupkan Senin sampai Jumat. Kemudian kita masuk ke kelas 4 sampai dengan kelas 6 dan sederajat. Ini ada panduan lagi untuk orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa baca sebelum memandu anaknya untuk belajar melalui TPRI. Langsung masuk ke hari Senin tanggal 4 bulan Mei tahun 2020. Untuk hari Senin kelas 4 dan kelas 6 diisi oleh Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ini ada operasi hitung bilangan. Di akhir segmen 1, pertanyaan yang pertama, seekor cacing berada 20 cm di bawah permukaan tanah. Puncak sebuah rumah berada 500 cm dari permukaan tanah. Jika seekor burung berjarak 200 cm di atas puncak rumah, berapa selisih jarak antara burung tersebut dan cacing? Kemudian di akhir segmen 2, ibu membuat 20 dus kue kering untuk dijual. Setiap dus berisi 9 toples. Kue tersebut akan diantarkan oleh pegawai kepada para pembeli. Setiap pegawai hanya bisa mengantar 12 toples saja. Berapa pegawai yang diperlukan untuk mengantar semua kue tersebut? Kemudian di akhir segmen 3, dalam sebuah ujian matematika terdapat 30 soal. Jawaban benar bernilai 3, jawaban salah bernilai 2, bernilai minus 2. Dan apabila tidak dijawab bernilai minus 1. Dodi menjawab soal benar 5 kali dari soal salah, dan soal yang tidak dijawab adalah soal nomor 20 dan nomor 26. Berapa jumlah nilai yang didapat Dodi? Kemudian untuk hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 ini diisi oleh X-Science yaitu gaya dan sifat-sifatnya. Ini ada 4 pertanyaan ya dari 4 segmen. Segmen yang pertama, jelaskan 3 contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Pertanyaan yang kedua, lakukan percobaan, jatuhkan 2 buah batu dengan ukuran berbeda secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Apa yang akan terjadi? Tuliskan hasil percobaanmu. Kemudian di akhir segmen 3, tuliskan pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana terhadap percobaan menara Moore heksagona. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa kita dapat mendengar gaung dan gema? Jelaskan perbedaan keduanya melalui ilustrasi berupa perbedaan dimensi ruangnya. Kemudian untuk hari Rabu kelas 4 dan kelas 6 diisi oleh materi mengenal aneka pantun. Kemudian di akhir segmen 1, tuliskan ciri-ciri pantun. Di akhir segmen 2, setelah menyaksikan video 3, adik-adik sekarang kita coba dengarkannya beberapa contoh pantun teka-teki dan pantun nasihat. Kita juga akan mendengar beberapa siswi di SDN 1 Kelurahan Pasar Sungai Penuh Jambi berpantun. Nah, jadi di akhir video 5, 1, buatlah 1 bait pantun teka-teki. Yang kedua, buatlah 1 bait pantun nasihat dengan tema menjaga kesehatan. Ini masih mengenal pantun. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, setelah kita menyaksikan video, tuliskan salah satu pantun yang ada di lagu Kicir-Kicir. Kemudian untuk SD kelas 4 dan kelas 6 untuk hari Kamis ini ada libur ya, diisi oleh mengenal kerajinan origami. Nah, ini ada video 1, video 2, video 3, diisi oleh tutorial. Mungkin kalian nanti akan menyaksikan videonya pada hari Kamis bulan Mei tahun 2020. Lanjut ke hari Jumat untuk kelas SD kelas 4 sampai dan kelas 6, diisi oleh Bapak Ridwan yaitu Gemar Matematika bersama Bapak Ridwan yaitu faktor dan kelipatan bilangan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan di akhir segmen 1. Berapa jumlah dari perkalian semua faktor 12 dan 15? Kemudian pertanyaan yang kedua,
Wati mempunyai 12 buah jeruk, 16 buah apel, dan 20 buah jambu. Semua makanan tersebut akan dibagi kepada teman-temannya dengan jumlah sama banyak. Menurut Wati, dengan buah-buahan sebanyak itu, ia bisa membagikan kepada 5 orang temannya tanpa bersisa. Apakah kamu setuju dengan perkataan Wati? Jelaskan alasanmu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, guru kelas rendah mendapat tugas piket setiap 2 hari. Guru kelas tinggi mendapat tugas piket setiap 4 hari. Guru olahraga mendapat tugas piket setiap 5 hari. Pada tanggal 18 April 2020 mereka piket bersama. Apakah mungkin mereka akan piket bersama kembali di bulan April 2020? Jelaskan alasanmu. Ya, lanjut ke SMP dan sederajat. Ini ada panduan lagi untuk orang tua. Bapak dan Ibu guru bisa menyaksikan panduannya. Lanjut. Untuk SMP hari Senin tanggal 4 Mei ini adalah materinya tentang kain batik. Nah, jadi di akhir segmen ada beberapa lagi pertanyaan. Yang pertama, kini batik dapat kita jumpai di luar Provinsi Jawa. Menurut pendapatmu, apakah filosofi batik di luar Jawa sama dengan batik yang berasal dari Jawa? Kemudian yang kedua, terdapat 2 corak batik yang dipakai keluarga kerajaan, yaitu parang dan teruntum. Menurutmu bagaimana perbedaan falsafah kedua corak batik tersebut? Ketiga, jika kamu diwariskan keterampilan membatik, bagaimana cara kamu mengajarkan keterampilan batik kepada temanmu agar menjadi keterampilan yang diminati? Lanjut ke hari Selasa 5 Mei 2020, masih di dalam mantul matematika manfaat betul, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier. Di sini juga ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya cukup panjang, jadi adik-adik bisa baca sendiri pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3. Ini matematika ya adik-adik. Lanjut ke hari Rabu. Ini tentang tutorial penyutradaraan dan produksi artistik. Nah, jadi ini untuk industri perfilman. Nah, jadi di akhir video, pembuat film tidak terlepas dari peran sutradara. Kemukakan pendapatmu, apakah sebuah film yang diminati penonton tergantung pada sutradara ataukah pemainnya? Kemudian pertanyaan yang pertama lagi di akhir segmen video, jika kamu ingin membuat film pendek dengan menggunakan gawai, tata artistik apa yang harus kamu gunakan agar film yang kamu buat bagus? Kemudian pertanyaan selanjutnya, tuliskan rangkuman tentang pengertianmu akan perancang artistik dan penata artistik. Nah, kemudian hari Kamis, ini libur ya, tanggal 7 Mei 2020, diisi oleh cerita animasi Sahabat Pemberani. Kemudian hari Jumat untuk SMP, yaitu Taman Nasional Betung Kerihun. Nah, ini pertanyaannya cukup panjang. Adik-adik SMP bisa lihat. Nah, ini tentang hutan tropis Kalimantan. Kemudian Indonesia pernah dijuluki sebagai paru-paru dunia. Kira-kira apa penyebabnya? Kemudian ini tentang ekosistem, ya, berhubungan dengan ilmu pendidikan alam ya. Nanti kalian bisa saksikan videonya. Ya, lanjut kita ke SMK, SMA dan sederajat. Ini masih ada panduan untuk orang tua untuk memandu anak-anaknya. Kemudian juga ada panduan untuk siswa, kalian bisa baca. Lanjut untuk hari Senin SMA, adalah judulnya adalah bekerja lebih baik, yaitu materinya bekerja lebih baik. Ini ada ditampilkan beberapa video. Di akhir video, menurutmu apa dampak negatif jika seorang suka menunda-nunda pekerjaan? Bulan Mei ini, tuliskan jurnal harian tentang rencana dan kegiatanmu sehari-hari. Kamu dapat melihat contohnya dari berbagai sumber dan sesuaikan dengan kegiatanmu. Kemudian di akhir segmen lagi, langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk mempraktekkan DevWork? Ceritakan kepada teman-temanmu atau gurumu. Untuk hari Selasa, SMA diisi oleh matematika yaitu sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi ini ada ditampilkan video. Di hari segmen ada pertanyaan, diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Tentukan A titik kurva fungsi dengan sumbu-sumbu koordinat, B koordinat titik balik minimum. Pertanyaan yang kedua, gambarkan sketsa grafik fungsi berikut. Y sama dengan min dalam kurung X min 3 tutup kurung 2 plus 1. Ini untuk hari Selasa. Kemudian untuk hari Rabu diisi oleh bisnis hidroponik. Nah,
Jadi ini kalian akan diajarkan tentang bagaimana bertani atau bertanam menggunakan teknik hidroponik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Jelaskan bagaimana cara petani hidroponik tersebut mengatasi tantangan dan memasarkan hasil pertaniannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika kamu ingin serius berbisnis, usaha apakah yang akan kamu lakukan? Apakah harus menunggu modal besar? Tuliskan gagasanmu dengan memanfaatkan berbagai sumber. Nah, ini untuk hari Kamis, SMA, SMK, film pendek Selamat Siang Risa. Karena hari libur jadi diisi oleh film pendek. Kemudian untuk hari Jumat ini kita belajar tentang astronomi. Nah, jadi tentang astronomi, tentang luar angkasa ya, astronomi ini. Jadi saksikan saja videonya. Kemudian di akhir segmen video ada beberapa pertanyaan. Jelaskan bagaimana astronot tetap dapat beraktivitas di luar angkasa. Kemudian di akhir segmen kedua lagi, tuliskan makna atau arti kata-kata berikut: meteor, atmosfer, bumi, planet, dan heat shield. Setelah kamu mengetahui artinya, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Kemudian di akhir segmen lagi, bagaimana proses matahari bisa bersinar di siang hari dan bulan bisa bersinar di malam hari. Tuliskan jawabanmu dengan menggali informasi dari berbagai sumber. Jangan lupa untuk menuliskan pula sumbernya. Nah, kemudian yang terakhir ada keluarga Indonesia, yaitu parenting. Ini untuk Senin ada tentang narkotika dan permasalahan remaja. Kemudian untuk hari Selasa untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk hari Rabu menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian untuk hari Kamis anak bersiap sekolah dan kuliah. Kemudian untuk hari Jumat stres pada anak. Nah, yang sudah cukup. Inilah program minggu keempat belajar dari rumah yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan TPRI. Jangan lupa saksikan tayangannya ya untuk minggu keempat dimulai dari Senin sampai Jumat. Sampai jumpa kembali bersama Muhammad Hafiz Alpariski. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.